Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lasuwardi Ogian Pratama dengan NIM 240900029. Di video kali ini saya akan mempresentasikan pengembangan web proyek bernama JustPlay. Pertama-tama kita harus tahu apa itu JustPlay dulu. Nah, di sini JustPlay adalah sebuah platform manajemen event modern yang dirancang khusus untuk pengelola konser, pesta, hingga turnamen olahraga maupun e-sport. Nah, masalah utama yang kami angkat adalah seringkalinya informasi event tercecer di berbagai media. Nah, oleh karena itu, Justplay hadir sebagai solusi terpusat bagi penyelenggara maupun peserta. Untuk membangun web platform ini, aku menggunakan arsitektur full stack. Di bagian front-end-nya, aku menggunakan React dengan build tool Vite. Nah, sementara di bagian backend, aku menggunakan Express.js terpadu dengan Prisma ORM untuk menjembatani komunikasi ke database PostgreSQL berbasis cloud di Supabase. Pertama-tama ini adalah landing page dari JustPlay. Di beranda ini adalah seperti definisi JustPlay, deskripsinya, deskripsi umum dari JustPlay. Selanjutnya di sini ada league atau turnamennya. Lalu selanjutnya di sini ada konser, dan di sini ada party. Dan yang terakhir di sini ada login. Nah, login ini akan menghubungkan kita kepada dashboard admin. Kita login terlebih dahulu. Dan login berhasil di sini. Nah, di dashboard ini kita bisa melihat berapa banyak kategori, event, pembicara, maupun total dari ketiga-tiganya di sini. Lalu kita juga bisa melihat event terbaru dan pembicara terbaru yang di update di dashboard ini. Di sini kita bisa menambahkan kategori, menambahkan event, menambahkan pembicara. Di sini juga ada biodata. Dan kita di sini juga bisa logout. Semisal kita mau keluar, bisa langsung pencet ini aja. Nah, otomatis kita akan langsung masuk ke loginnya lagi. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan kode. Pertama-tama di sini aku membagi dua folder, ada folder backend dan folder frontend. Nah, kita akan buka satu persatu ya. Nah, di sini kita menggunakan untuk menjaga kode tetap rapi, aku menggunakan model view controller. Pola ini memisahkan secara tegas antara data layer, logika bisnis, dan tampilan penggunanya. Kita bisa langsung masuk ke Prisma di sini. Nah, di sisi model atau database ini, Prisma ORM untuk mendefinisikan skema database secara deklaratif. Di dalam file konfigurasi Prisma ini bisa melihat model utama seperti event, kategori, pembicara. Ketiganya sudah saling terhubung dengan relasi one to many, membuat pengelolaan relasi data menjadi jauh lebih aman dan efisien. Selanjutnya di sini ada controller. Nah, controller ini kegunaannya adalah semua fungsi utama aplikasi dikumpulkan di dalam sebuah folder bernama controller ini. Ada kategori controller, event controller, dan speaker atau pembicara. Nah, bagian inilah yang memproses logika bisnis, seperti query ke database menggunakan Prisma. Kami juga memanfaatkan klausa include agar data relasional seperti nama kategori dan pembicara bisa langsung terbawa secara otomatis saat dipanggil. Logika dari controller ini
kemudian dipetakan ke endpoint API di dalam folder routes yang menjadi pintu gerbang bagi klien untuk meminta data. Soalnya di sini ada front end. Di sisi view, kami membangun front end menggunakan React dengan TypeScript. Pengorganisasian komponen dibuat sangat modular. Bisa dilihat dari sini, semua komponen ada di dalam folder masing-masing, seperti page, layout, maupun route dan store. Sebagai contoh, di folder kategori, di folder ini kategori page ini kan ada file khusus kategori index untuk merender tabel data. Lalu ada kategori create yang fokus menangani form input data. Lalu untuk berkomunikasi dengan backend, kami menggunakan library Axios secara sinkronus, lengkap dengan proteksi block try catch untuk memastikan penanganan error berjalan mulus tanpa membuat aplikasi crash. Setelah kode-kode yang nanti siap, tahap berikutnya adalah proses deployment. Untuk urusan basis data, Jaslam menggunakan database PostgreSQL berbasis cloud yang dihosting di Supabase. Seluruh data tersimpan dengan aman dan dapat diakses dengan latensi rendah dari mana saja. Nah, selanjutnya agar aplikasi dapat diakses publik secara real-time, baik front-end maupun di back-end, aku menghosting menggunakan platform Vercel. Keamanan koneksi antar server di sini dikelola ketat melalui environment variables. Di dashboard Vercel, kami mengkonfigurasikan variabel sensitif seperti database URL untuk koneksi utama aplikasi. Untuk koneksi lalu ada direct URL yang khusus digunakan Prisma untuk kebutuhan migrasi skema database-nya. Untuk continuous deployment-nya, kita di sini aku menggunakan GitHub. Aku mengpush ke GitHub-nya menggunakan dua repositori yang berbeda. Pertama-tama di sini ada selanjutnya yang terakhir ada proses push GitHub-nya. Di sini aku menggunakan dua repositori yang berbeda di GitHub. Seperti di sini contohnya ada repositori front end. Aku akan mengambil folder front end yang ada di VS Code tadi dan masukkan ke dalam repository. Lalu saya masukkan ke dalam front end di Vercel. Dan satunya ada backend juga, saya pisah juga untuk menjadi project Vercel itu sendiri.